pembelajaran tematik kali ini. Nah, Bu Zeni harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Jangan lupa selalu cuci tangan agar terhindar dari virus-virus yang sekarang menyebar. Nah, sekarang Bu Zeni akan menyampaikan materi kita di pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, untuk pembelajaran kali ini, keanekaragaman apa yang akan kita pelajari yaitu adalah berkaitan dengan keanekaragaman kain tradisional yang ada di Indonesia. Tentunya dengan banyaknya provinsi yang ada di Indonesia, pastinya setiap daerah itu memiliki kain tradisional masing-masing. Di antaranya seperti yang terlihat di buku kalian, buku tematik di halaman 70-71, yaitu yang sedang dibahas adalah kain tradisional dari Bali. Nah, di sini di slide Bu Zeni tayangkan beberapa contoh dari kain tradisional yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kain sasirangan. Kain sasirangan ini adalah berasal dari Banjar yang terletak di Kalimantan Selatan. Nah, kain sasirangan ini dibuat dengan cara ditenun. Kita kan sudah mempelajari berkaitan dengan perkembangan teknologi sandang. Nah, penenunan kain sasirangan ini tentunya juga menggunakan teknologi. Kalau zaman dulu kita masih manual, sekarang sudah banyak menggunakan mesin-mesin canggih. Nah, biasanya kain sasirangan ini dulu dimanfaatkan atau digunakan dalam acara-acara adat. Karena perkembangan zaman, kain sasirangan ini sekarang sudah marak dipakai untuk keseharian. Bisa juga dipakai untuk ke acara pernikahan ataupun ke pesta-pesta ataupun acara-acara penting yang lainnya. Nah, selanjutnya ada kain songket. Nah, kain songket ini tentunya sudah tidak asing lagi dalam keseharian kita. Kain songket ini berasal dari Minangkabau. Cara pembuatannya pun sama dengan cara ditenun. Dan biasanya kain songket ini juga dulunya dipakai hanya untuk acara-acara adat. Namun sekarang ini juga sudah banyak dipakai untuk acara-acara kita kesehariannya. Nah, anak-anakku, untuk keanekaragaman kain tradisional ini tentunya masih banyak sekali kain-kain yang dimiliki oleh setiap daerah. Nanti kalian di rumah bisa mencarinya bersama orang tua melalui website atau bisa searching di Google macam-macam atau jenis-jenis dari kain tradisional yang ada di Indonesia. Nah, berkaitan dengan itu, Bu Zeni akan memberikan tugas baik untuk anak-anakku kelas 3A, B, ataupun C. Tugas kita kali ini adalah berkaitan dengan tugas proyek, yaitu kita akan membuat sebuah pintu pengetahuan. Apa sih pintu pengetahuan itu? Nah, kamu atau kalian bisa menyiapkan sebuah kertas dari buku tulis kalian. Kalian ambil di tengah-tengahnya. Kalian sobek, lalu lipat menjadi seperti yang Bu Zeni lipat ini. Nah, sehingga akan membentuk sebuah pintu. Di bagian depan bisa kalian tulis berkaitan dengan tema yang akan kalian pelajari, yaitu berkaitan dengan keanekaragaman kain tradisional Indonesia. Nanti kalian bisa tulis di sini. Kalian tulis judulnya sesuai dengan temanya. Misalkan ini, keanekaragaman kain tradisional Indonesia. Nanti bisa kalian beri hiasan-hiasan di sini. Misalkan berkaitan dengan kain ulos juga bisa. Nanti bisa kalian hias-hias di sini ya. Pokoknya bikin semenarik mungkin. Nah, selanjutnya dalamnya atau isinya adalah berisi mengenai informasi. Kira-kira kita akan mencari kain apa yang akan kita pelajari. Yang pertama, di buku kalian terdapat sebuah penjelasan mengenai kain tradisional dari Bali. Nanti kalian bisa bikin di sini misalkan kain Bali. Kalian tulis judulnya, lalu kalian bisa menggambarkan atau misalkan kalian pengen menetanya dari
internet boleh, tapi lebih mudah adalah menggambarnya saja biar lebih mudah. Nah, misalkan ini ada kain Bali. Kan biasanya bentuknya kayak singa nih, kayak barong ya. Nanti bisa kalian gambarkan. Nah, setelah digambar boleh kalian warnain. Itu berikan informasi atau namanya kain Bali. Informasinya berkaitan dengan apa? Dengan cara membuatnya. Misalkan kain Bali dibuat dengan cara apa? Lalu nanti bisa kalian tuliskan kembali berkaitan dengan biasanya kain Bali ini digunakan untuk apa? Bisa kalian kasih penjelasan di bawahnya sini. Berikan informasi selengkap mungkin yang berkaitan dengan kain Bali. Nanti bisa dihias juga. Dan hal ini dilakukan untuk mencari informasi kain-kain tradisional dari daerah lain. Misalkan di sini kalian bisa mencarinya, misalkan kain ulos. Bisa juga kalian bikin seperti ini, lalu kalian gambar ulosnya. Bisa ya, nanti berikan informasi-informasinya. Nah, itu tadi tugas kalian berkaitan dengan kain tradisional yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalian buat pintu pengetahuan ini semenarik mungkin dan sekomunikatif mungkin ya, agar orang lain dan kamu yang mempelajari atau membacanya mudah untuk memahaminya. Oke anak-anakku, Bu Zeni tunggu tugasnya. Tetap jaga kesehatan, baca doa, rajin beribadah, lalu jangan lupa selalu bersedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.